warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermanto, saya dari mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang sistem informasi penyewaan lapangan futsal berbasis web, yang dimana untuk tugas kuliah akhir semester rekayasa perangkat lunak. Baiklah, kita akan memulainya sekarang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama kali adalah latar belakang. Menurut Setiawan, merambatnya lapangan futsal di setiap daerah di Indonesia terutama pada kota-kota besar. Pemakaian masyarakat terhadap penyewaan yang tergolong banyak menuntut pemilik lapangan futsal agar meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung. Dan salah satunya dengan memberikan pelayanan yang cepat dan efisien. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat sesuatu sistem yang ada di dalamnya. Terdapat proses di mana petugas dapat melayani pelanggan melalui sistem informasi, dan bagaimana pengunjung yang menjadi member dapat melakukan proses booking secara online dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dengan database menggunakan PHP. Sebagai tempat penyewaan lapangan futsal, GoFutsal dalam fasilitasnya untuk bermain futsal sudah terpenuhi. Namun di sini pengelolaan bisnis sendiri masih dilakukan secara manual, mulai dari pengelolaan pendaftaran member, operator yang hanya ditulis di dalam sebuah buku. Penyewaan lapangan futsal dan pelaporan harian semuanya masih dilakukan secara manual dengan pencatatan dalam sebuah buku. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengelola bisnis penyewaan lapangan futsal. Untuk membantu dalam pengelolaan bisnis penyewaan lapangan futsal yang lebih akurat, efektif, dan efisien, maka perlu dibuat suatu sistem informasi penyewaan lapangan futsal berbasis web. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang, permasalahan dalam GoFutsal mengidentifikasi masalah yang ada sistem informasi penyewaan lapangan futsal, yaitu pada proses penyewaan dan pendataan member masih dicatat dalam buku, sehingga membuat admin kesulitan dalam melihat kembali data-data penyewa dan transaksi penyewaan karena data-data tersebut masih bentuk catatan pada buku penyewaan yang sewaktu-waktu bisa hilang atau rusak. Yang kedua, penjadwalan penyewaan masih dalam bentuk tulisan, buku catatan yang masih kurang efektif sehingga jadwal penyewaan sering terjadi bentrok. Yang ketiga, proses pembuatan laporan penyewaan masih dilihat pada buku penyewaan sehingga menyulitkan di dalam pembuatan laporan penyewaan karena membutuhkan banyak waktu. Kemudian, rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana sistem penyewaan lapangan futsal yang sedang berjalan. Yang kedua, bagaimana perencanaan sistem yang diusulkan untuk menunjang proses penyewaan lapangan futsal berbasis web. Bagaimana pengujian sistem informasi penyewaan lapangan futsal yang diusulkan. Yang keempat, bagaimana implementasi sistem informasi penyewaan lapangan futsal. Analisis dan perancangan. Dalam analisis sistem ada 4 analisis, yaitu analisis masalah, kedua analisis pengguna, yang ketiga adalah analisis kebutuhan, yang keempat adalah analisis berjalan. Berikut adalah gambar use case. Use case adalah diagram yang menyajikan interaksi antara use case dan aktor, di mana aktor berupa orang, peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Use case menggambarkan fungsionalitas
fungsionalitas sistem atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai. Berikut ini adalah gambar model use case diagram penyewaan lapangan futsal yang sedang berjalan. Skenario use case digunakan untuk memudahkan menganalisa skenario yang akan kita gunakan. Adapun tahapan-tahapan skenario penyewaan lapangan futsal yang sedang berjalan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tabel deskripsi aktor, yang dimana di sini ada 3 aktor. Yang pertama adalah operator. Sebagai operator mempunyai hak akses untuk mengelola data member dan mencari jadwal kosong serta laporan data member dalam waktu menyewa. Yang kedua adalah member. Member dapat melakukan pemesanan dan pembayaran serta melihat riwayat pemesanan. Yang ketiga adalah admin. Sebagai admin dapat melakukan meliputi kegiatan manipulasi data, member, dan operator. Di sini adalah tabel deskripsi use case. Nama use case-nya mengelola data member. Use case ini mempunyai fungsi untuk menampilkan data member. Yang kedua adalah mencari jadwal kosong, yang mempunyai fungsi proses untuk mencari jadwal kosong untuk lakukan pemesanan. Yang ketiga, laporan data member. Use case ini mempunyai fungsi membuat laporan data pemesanan dan melakukan pembayaran yang dilakukan oleh operator. Yang ketiga, melakukan transaksi, yaitu fungsinya untuk membuat data transaksi, mengubah data, mengupdate data. Yang keempat, manipulasi data member dan operator, yang mempunyai fungsi untuk membuat data member dan operator mengubah data member serta menghapus data member dan operator. Di sini adalah activity diagram. Pada bagian ini digambarkan dokumentasi alur kerja pada sistem yang sedang berjalan yang bertujuan untuk melihat alur proses sistem yang sedang berjalan. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran fungsionalitas dari sistem. Pada tahap pemodelan bisnis, diagram aktivitas dapat digunakan untuk menunjukkan aliran kerja bisnis dan juga digunakan untuk menggambar aliran kejadian. Setiap activity diagram harus mempunyai start state dan diakhiri dengan end state. End state adalah opsional dan mampu lebih dari satu dalam satu activity diagram. Berikut adalah activity diagram penyewaan member. Di sini member akan login dan akan mengecek jadwal lapangan, kemudian menginputkan data, kemudian sistem akan mengkonfirmasi. Ketika sudah dikonfirmasi, list jadwal pemesanan akan keluar. Kalau tidak, data pemesanan akan terhapus. Sistem akan mengkonfirmasi. Jika iya, dia akan muncul ID member. Jika tidak, data member akan terhapus. Yang ketiga, activity diagram pengelolaan laporan. Admin akan login. Jika iya pengelolaan laporan, sistem akan mengambil data, kemudian selesai. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah perancangan sistem. Perancangan sistem yang akan dibangun dimulai setelah tahap analisis terhadap sistem selesai dilakukan.
Perancangan dapat diidentifikasi sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Perancangan sistem dapat diartikan sebagai: yang pertama adalah tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. Yang kedua adalah pendefinisian atas kebutuhan-kebutuhan fungsional. Yang ketiga, persiapan untuk rancang bangun implementasi. Yang keempat adalah menggambarkan sistem yang akan dibentuk. Yang kelima adalah konfigurasi komponen software dan hardware sistem. Tujuan rencana. Sistem setelah menganalisa dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan, maka sebagai tindak lanjut bagi penyelesaian masalah tersebut dapat dibuat suatu sistem informasi penyewaan lapangan futsal dengan menggunakan sistem yang lebih baik dengan memakai perangkat lunak sehingga dapat membantu untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan akurat. Adapun tujuan dari perencanaan sistem ini adalah untuk mempercepat pengelolaan data informasi terutama pada proses transaksi penyewaan lapangan futsal. Yang kedua, merubah proses-proses pencatatan ke dalam buku besar yang menyangkut pengelolaan data menjadi terkomputerisasi. Yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan terhadap penyewa dan memberikan kemudahan dalam proses pengelolaan data. Yang ketiga adalah implementasi. Tahap implementasi sistem merupakan proses yang dilakukan setelah tahap rancangan sistem selesai dilaksanakan. Tujuan yang dicapai pada tahap ini adalah dapat dioperasikannya hasil pencapaian sistem yang telah dibuat. Pada tahapan ini dijelaskan mengenai sistem yang dirancang dan bagaimana cara penggunaannya. Adapun batasan implementasi, dalam mengimplementasikan sistem yang telah dibuat ada beberapa hal yang menjadi batasan. Yang pertama adalah tidak semua kebutuhan sistem informasi ini dikerjakan, tapi hanya subsistem yang mendukung khususnya proses pada pendaftaran member, pemesanan, penjadwalan, pembayaran, pelunasan, dan laporan. Yang kedua adalah basis data yang digunakan dalam pengimplementasian ini adalah MySQL, baik untuk basis data utama maupun ekstrak basis data yang disebarkan ke pengguna. Yang ketiga adalah administrator pada saat implementasi dikerjakan oleh bagian operator dan admin. Baiklah, terlebih dahulu kita harus mengaktifkan XAMPP-nya. Kemudian kita akan beralih ke browser. Browser yang saya gunakan adalah Google Chrome. Kemudian kita ketikkan localhost, baru nama folder yang ada di htdocs. Berikut adalah tampilan websitenya. Yang di sini adalah ada filter, ada untuk pemesanan. Tapi untuk pemesanan kita harus beralih ke menu member. Kita ketikkan username dan password. Setelah kita masuk, barulah di menu member ini kita bisa melakukan pemesanan. Bisa juga kita mencari filter, mencari dengan pilihan harga, lokasi, jenis lapangan apa yang kita inginkan, kemudian kita cari. Karena di sini datanya tidak ada untuk sesuai dengan harga tersebut, hanya kita buat dengan harga paling termurah. Oke. Di sini kita akan melakukan pemesanan, kemudian kita klik pesan. Baru kita mode transfer, tanggal mainnya kemudian mulainya
Dan ketika kita mengisi durasi jam mainnya, maka harganya akan langsung tertera. Kita lanjutkan. Baru kita akan mengupload struk bukti pembayaran. Baru kita akan mengkonfirmasi. Di menu akun terdapat menu pembayaran. Menu pembayaran ada dua, yaitu konfirmasi pesan online secara transfer dan pembayaran secara COD atau offline. Pemesanan, kita bisa dapat melihat riwayat pemesanan di menu member ini. Kemudian kita logout. Dan kita akan beralih ke menu daftar, dan kita bisa mendaftar sebagai operator maupun member. Di sini saya akan mencontohkan pendaftaran secara member. Ini saya ketikkan dia untuk nama lengkapnya, perempuan. Kita upload fotonya. Kemudian kita daftar. Dan data ini akan masuk di menu admin untuk melihat pendaftaran data member maupun operator. Baiklah, kita akan masuk sebagai operator. Baru ketikkan email dan passwordnya. Di sini kita akan beralih ke menu operator. Kita ketikkan username dan passwordnya. Berikut adalah tampilannya. Di menu operator ini kita akan melihat biodata, data lapangan, konfirmasi pesan online, konfirmasi main bayar offline, konfirmasi main pesan offline. Di sini kita juga ada sistem CRUD untuk menambahkan secara langsung, menambahkan tambah lapangan. Di sini kami mempunyai 5 lapangan dan bisa menghapus data lapangan. Dan mengeditnya. Di menu pemesanan ada pesan offline. Di sini kita bisa membuat pesanan.
Baiklah, kita akan beralih ke menu pembayaran. Di sini ada bayaran offline dan pembayaran pesan offline. Di sini kita dapat melihat foto-foto gambar yang kita sudah inputkan. Baiklah, kita akan ke menu admin. Yang pertama kali kita akan mengetik localhost, berikut nama foldernya adalah GoPutsal, baru admin. Baru kita di sini kita disuruh login terlebih dahulu. Kita ketikkan dulu email dan password ya. Kita ketikkan herman@gmail.com. Setelah berhasil akan muncul notif seperti ini. Berikut adalah tampilan halaman admin. Admin dapat memantau dan memanipulasi data operator dan member. Di admin ini ada 4 fungsi, yaitu adalah data anggota, konfirmasi, data pemesanan, dan laporan. Di sini data anggota itu terdiri dari admin, operator, member, dan lapangan. Berikut data-datanya. Di data admin kita menerapkan sistem CRUD supaya kita bisa menambahkan data administrasi dan akan terhubung langsung ke database. Data operator adalah ketika kita tadi kan kita sudah mendaftar, maka akan muncul halaman seperti ini, pendaftar baru di menu data operator. Kemudian berikut adalah data member. Tadi karena kita tadi sudah mendaftar di pendaftaran member yang bernama Lia, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan ini adalah data lapangan yang tadi yang dibuat oleh operator. Operator tadi bisa menambahkan lapangan dengan sistem CRUD juga. Kemudian kita akan menu konfirmasi. Menu konfirmasi ini ada 2, konfirmasi operator dan pembayaran. Konfirmasi operator adalah konfirmasi yang telah dibuat sama operator. Itu konfirmasinya berupa konfirmasi COD atau offline. Sedangkan konfirmasi pembayaran adalah orang yang memesan dan akan memesan secara online atau melalui rekening, akan muncul data seperti ini. Contohnya Rizky 17 dengan nomor kode booking KB00001, tanggal mainnya 2020 0812 jam 8 2020 0812 jam 4, selesainya jam 7, melalui transfer selesai, berhasil. Kemudian kita akan ke menu data pemesanan. Data pemesanan ini ada 2, online dan offline. Berikut adalah data pemesanan secara online. Dan admin bertugas untuk mengatur segala kegiatan yang dilakukan oleh operator dan memantau segala aktivitas-aktivitas di sistem informasi penyewaan lapangan futsal ini.
Oke, demikianlah presentasi dari hasil demo. Baiklah, kita akan ke menu PPT selanjutnya. Baiklah, maka dapat disimpulkan bahwasanya dari pembahasan mengenai perancangan sistem informasi penyewaan lapangan futsal pada GoFutsal dapat terlihat bagaimana fungsi dan peranan komputer yang belum digunakan secara optimal. Oleh karena itu, menarik kesimpulan bahwa sistem penyewaan lapangan futsal pada GoFutsal adalah: yang pertama adalah bahwa dengan penggunaan sistem penyewaan lapangan futsal secara manual banyak mengandung resiko kesalahan pencatatan data. Yang kedua, sistem pengumpulan data yang digunakan mengandung resiko hilangnya data-data penting karena pengolahan bukti tersebut dilakukan setelah semua bukti terkumpul. Yang ketiga adalah web sistem informasi. Penyewaan lapangan futsal ini secara keseluruhan diharapkan dapat membantu calon member untuk memesan lapangan futsal secara mudah. Oleh sebab itu, dengan memanfaatkan teknologi komputer untuk membuat komputerisasi sistem penyewaan lapangan futsal guna menunjang proses yang selama ini berlangsung sangat diperlukan. Yang kedua adalah saran. Dengan penggunaan sistem komputerisasi dalam proses penyewaan lapangan futsal pada GoFutsal, bukan berarti dalam pengolahan sistem yang ada saat ini data tidak akan menimbulkan masalah baru. Sehubungnya dengan itu, maka perlu pemeliharaan sistem yang baik dan peningkatan kedisiplinan kerja. Di sini penulis mencoba memberikan sedikit saran kepada pemilik lapangan agar dapat dalam GoFutsal pengolahan data terlaksana dengan baik. Antara lain, yaitu sangatlah penting melakukan pembuatan file cadangan untuk menghindari kehilangan data yang tersimpan di komputer karena berbagai faktor penyebab. Yang kedua adalah untuk menjaga data pribadi agar aman dan pemakai yang tidak bertanggung jawab, maka username dan password yang telah dibuat hanya boleh diketahui oleh operator atau admin saja.